Halo para investor dan trader kripto dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di edisi terbaru update pasar kripto harian kita. Hari ini, saya akan ajak Anda menelaah bersama bagaimana kondisi siklus dan sentimen pasar kripto. Kita akan mengupas tuntas data ekonomi terbaru, berita makro yang bisa mengguncang market, sampai ke indikator-indikator krusial yang bisa jadi petunjuk arah. Kondisi pasar yang fluktuatif belakangan ini memang butuh analisis yang tajam. Jadi, mari kita selami lebih dalam data-data yang ada untuk membantu Anda mengambil keputusan yang lebih strategis. Sebelum kita lanjut membahas lebih jauh, penting untuk selalu saya ingatkan bahwa semua konten dalam video ini bersifat edukasi dan analisis pasar semata. Ini bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual aset kripto dalam bentuk apapun. Investasi kripto memiliki resiko yang tinggi, jadi pastikan Anda melakukan riset Anda sendiri dan hanya berinvestasi sesuai dengan toleransi resiko Anda. Kita mulai dengan kalender ekonomi. Pada tanggal 24 Maret, German Flash Manufacturing PMI berada di angka 50,7, lebih tinggi dari perkiraan 49,6. German Flash Services PMI juga tercatat 53,4, di atas perkiraan 52,5. Di Inggris, Flash Manufacturing PMI mencapai 52,0, melebihi ekspektasi 50,0. Dan Flash Services PMI berada di angka 53,9, di atas perkiraan 52,8. Sementara itu, Flash Manufacturing PMI Amerika Serikat tercatat 51,2, sedikit di bawah perkiraan 51,5. Flash Services PMI Amerika Serikat sebesar 52,3, melampaui perkiraan 52,0. Selanjutnya, pada tanggal 25 Maret, inflasi tahunan Australia tercatat 3,8%, sesuai dengan ekspektasi. Inflasi tahunan di Inggris juga berada di 3,0%, sesuai perkiraan. Lalu pada tanggal 26 Maret, Unemployment Claims Amerika Serikat turun menjadi 205.000, lebih rendah dari perkiraan 211.000. Dan untuk hari ini, tanggal 27 Maret, Retail Sales bulanan Inggris menunjukkan kenaikan signifikan 1,8%, dibandingkan ekspektasi minus 0,6%. Data-data ekonomi ini menunjukkan adanya beragam sinyal dari ekonomi global, yang bisa membuat kondisi pasar kripto menjadi lebih sensitif terhadap berita-berita ini. Pergerakan data inflasi dan PMI yang bervariasi bisa memicu sentimen yang berbeda di pasar finansial, termasuk di aset kripto. Mari kita bedah berita makro kripto yang pertama. Federal Reserve memberikan sinyal potensial untuk menunda kenaikan suku bunga lebih lanjut. The Fed menyatakan adanya kekhawatiran terhadap pertumbuhan ekonomi dan moderasi inflasi. Mengutip data terbaru yang menunjukkan perlambatan tingkat inflasi. Kebijakan ini muncul setelah serangkaian indikator ekonomi yang menandakan stabilisasi harga konsumen dan angka ketenagakerjaan, mendorong para pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan jeda guna menilai dampak dari kenaikan suku bunga sebelumnya. Perkembangan ini sangat signifikan untuk pasar kripto, karena bisa mengindikasikan pergeseran menuju kebijakan moneter yang lebih akomodatif, mungkin mengarah pada kondisi keuangan yang lebih mudah. Suku bunga yang lebih rendah atau stabil cenderung mengurangi biaya peluang memegang aset non-yielding seperti Bitcoin dan Ethereum, berpotensi mendorong peningkatan permintaan dan harga yang lebih tinggi di sektor kripto yang lebih luas. Kita lanjut ke berita makro yang kedua. Inflasi di Eurozone secara tak terduga meningkat dalam rilis data terbaru. Data ekonomi Eurozone menunjukkan kenaikan tak terduga dalam tingkat inflasi, menentang ekspektasi analis untuk moderasi lebih lanjut. Tingkat inflasi naik sedikit di atas perkiraan konsensus, didorong oleh harga energi yang lebih tinggi dan gangguan rantai pasokan yang persisten. Kenaikan tak terduga ini mempersulit posisi kebijakan European Central Bank, yang telah berfokus pada pengetatan kebijakan moneter untuk memerangi inflasi kronis. Kenaikan inflasi di Eurozone ini berdampak pada pasar kripto, dengan memperkuat kekhawatiran akan tekanan inflasi yang berkepanjangan, mendorong investor untuk mencari aset yang berfungsi sebagai lindung nilai inflasi. Mata uang kripto, khususnya Bitcoin, sering dianggap sebagai emas digital, dan data inflasi yang tak terduga ini dapat menyebabkan peningkatan minat pada aset kripto sebagai penyimpan nilai di tengah kondisi makroekonomi yang tidak pasti. Dan berita makro terakhir, Tiongkok menerapkan langkah-langkah likuiditas baru di tengah kekhawatiran pertumbuhan ekonomi. People's Bank of China mengumumkan langkah-langkah baru yang bertujuan untuk melonggarkan kondisi likuiditas dalam sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Langkah-langkah tersebut termasuk pengurangan target rasio persyaratan cadangan untuk bank dan penyesuaian kebijakan moneter lainnya yang dirancang untuk memastikan aliran kredit yang memadai. Langkah ini dilakukan di tengah kekhawatiran yang sedang berlangsung tentang aktivitas ekonomi yang melambat dan efek ketegangan geopolitik pada arus perdagangan dan investasi. Suntikan likuiditas oleh Tiongkok ini memiliki efek campuran di pasar kripto. Di satu sisi, ini menandakan pelonggaran kondisi keuangan yang dapat mendukung aset berisiko, termasuk mata uang kripto dengan mendorong masuknya modal.
Di sisi lain, hal ini mencerminkan kerentanan ekonomi yang sedang berlangsung, yang dapat menimbulkan volatilitas. Di ruang kripto, peningkatan likuiditas dan sinyal makroekonomi positif dari Tiongkok dapat meningkatkan kepercayaan investor pada aset digital sebagai peluang investasi alternatif. Beralih ke Fear and Greed Index. Untuk hari ini, indikator ini berada di angka 29, menempatkan sentimen pasar di zona fear atau ketakutan. Jika kita bandingkan dengan kemarin yang juga ada di angka 29 dan minggu lalu di angka 32, sentimen ketakutan ini masih cengkeram pasar. Sebulan yang lalu, kita sempat berada di extreme fear dengan nilai 16. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada sedikit peningkatan dari bulan lalu, sentimen pasar saat ini masih didominasi oleh kekhawatiran. Indikator ini mencerminkan suasana hati kolektif para investor. Ketika banyak investor merasa takut, ini seringkali bisa menjadi kesempatan bagi mereka yang berani, dan sebaliknya. Namun, perlu diingat bahwa ini hanyalah salah satu indikator dan perlu dikombinasikan dengan analisis lain. Sekarang kita lihat Pi Cycle Top Indicator. Indikator ini merupakan alat yang menarik untuk mengidentifikasi puncak pasar Bitcoin. Saat ini, titik moving average 110 hari berada di sekitar 79.967,45 dolar. Untuk moving average 350 hari dikalikan 2, nilainya ada di sekitar 196.580,69 dolar. Pi Cycle Top Indicator menandakan potensi puncak bullish ketika moving average 111 hari dan 350 hari dikalikan 2 bersilangan. Saat ini, crossover tersebut belum terjadi, tetapi ada perlambatan pergerakan. Moving average 111 hari turun 0,23% dalam 24 jam terakhir. Ini seperti lampu peringatan dini yang masih jauh dari target penentuan puncaknya. Meskipun nilai saat ini belum menunjukkan sinyal puncak siklus, perubahan persentase dalam 24 jam terakhir menunjukkan adanya pergerakan yang perlu terus kita pantau dengan seksama. Selanjutnya, kita akan membahas Pool Multiple, salah satu indikator penting dalam siklus pasar Bitcoin. Pool Multiple saat ini berada di angka 0,623. Nilai ini menunjukkan bahwa harga Bitcoin yang beredar dan keuntungan para penambang relatif rendah dibandingkan dengan rata-rata historisnya. Ini sering diartikan sebagai fase akumulasi untuk investor jangka panjang, di mana tekanan jual dari penambang sudah mereda. Walaupun nilai tersebut masih jauh dari target 2.2 yang sering menandakan adanya puncak siklus atau potensi jual, kita melihat ada kenaikan sebesar 24,19% dalam 24 jam terakhir. Peningkatan ini bisa mengindikasikan bahwa pergerakan mulai menguat atau melambat, tergantung pada konteksnya. Kenaikan persentase yang signifikan ini, meskipun angkanya masih rendah, bisa jadi awal dari perubahan dalam perilaku penambang dan sentimen pasar secara keseluruhan. Jadi, meskipun kita masih dalam fase akumulasi, pergerakan ini sangat menarik untuk kita awasi. Dari sekitar 30 indikator yang kita pantau, belum ada satupun yang mengindikasikan tercapainya puncak siklus saat ini. Namun, ada 3 indikator yang menarik perhatian kita. Pertama, Bitcoin AHR 999 Index, yang saat ini di 0,36, masih jauh dari target 4. Artinya, market masih belum menunjukkan tanda-tanda euforia berlebihan yang sering muncul di puncak siklus. Selanjutnya, Pi Cycle Top Indicator, meskipun menunjukkan sekitar 79.967, masih sangat jauh dari angka 196.581 yang menandakan potensi puncak. Terakhir, Pool Multiple yang berada di 0,77 juga masih jauh dari target 2.2. Ini berarti tekanan jual dari para penambang masih belum mencapai puncaknya. Semua indikator ini konsisten menunjukkan bahwa meskipun harga Bitcoin telah bergerak naik signifikan, kita belum memasuki fase euforia yang ekstrim atau puncak siklus, melainkan masih dalam proses pergerakan. Baik para investor dan trader, kita sudah membahas tuntas kondisi pasar kripto hari ini mulai dari kalender ekonomi, berita makro, hingga trading plan untuk aset-aset utama. Ingatlah, pasar kripto itu dinamis dan penuh resiko. Informasi yang saya sampaikan ini murni bersifat edukasi dan tidak ada maksud untuk mengajak Anda membeli atau menjual aset. Selalu lakukan riset mendalam Anda sendiri sebelum mengambil keputusan investasi. Tetap bijak dalam bertransaksi dan kelola resiko Anda dengan baik. Sampai jumpa di update pasar kripto berikutnya. Selamat berinvestasi.